Cak, kita akan jajal motor ini, bukan jajal sih, kita akan review assist-nya dan beda banget. Dan seperti biasa Kang Mas, IWB akan mereview secara detail sosok dari Fazio, motor terbaru klasik Yamaha. Dan ternyata aslinya seperti ini Cak. Kita akan bedah detailnya khas Iwan Banaran. Nah Kang Bro, akhirnya ya kita langsung bisa melihat IWB melihat langsung sosok dari New Fazio 125 Hybrid. Sebuah motor yang cukup fenomenal karena ya banyak yang menunggu dan juga banyak yang memuji sosok ini karena desainnya ala-ala Eropa. Klasik. Dan ini sebenarnya nggak mengejutkan sebab IWB juga sudah share ke semuanya sebelumnya menggunakan gambar paten. Nah Cak, seperti biasa IWB akan mencoba untuk mereview langsung dari bentuk mukanya dulu. Ada warna-warna lain, tapi IWB akan mereview yang warna putih ini dulu. Yang pertama dari sisi depan, Kang Mas. Untuk dari depan, bisa perhatikan di sini, mukanya cakep ya. IWB harus katakan mukanya kelihatan modern. Mukanya itu ada dua klaster ya. Kalau kita nyalakan ini, yang nyala itu yang bagian atas. Bagian nyala atas itu bagian defaultnya. Untuk yang lampu tembaknya bawah. Kita dibantu Alvin untuk menyalakan sebagai gambaran sampean ketika kunci dinyalakan. Oke, Vin? Nah, pada saat kunci dinyalakan, Cak, yang pertama saya melihat adanya lingkaran di sini. Jadi ada nyala di bagian sini seolah-olah seperti DRL. Kemudian kalau kita nyalakan untuk engine-nya, coba Vin, nyalakan engine Vin. Memang harus nongkrong Vin. Nah, ini kita nyalakan. Seperti apa motornya? Yes, jadi ketika nyala, ternyata lampu defaultnya adalah bagian atas. Di bagian atasnya nyala. Sementara kalau untuk yang bawahnya lampu jauh. Coba Vin, lampu jauh. Oke, waduh, sakit mata sampean. Oke, lampu jauhnya matiin, gitu-gitu. Nah, jadi gitu ya, nyalakan lampu jauh, lagi Vin, ya, lampu jauhnya seperti ini, kemudian lampu matiin, lampu jauhnya, yes. Jadi gitu ya, kalau lampu hazardnya Vin, ya, lampu hazardnya demikian. Ini bolam biasa, Cak ya. Dan ini Alvin nongkrong di Fazio. Mata sakit Cak tadi kena itu sinar. Nah ini sih, aduh ini yang ini aja sih yang bikin kurang enak dilihat ini aja, kepalanya nih Cak. Butuh adaptasi sih. Ya itu aja sih. Oke, kita lihat di bagian belakangnya seperti ini. Kita kan nyala di rem, Vin. Yes. Jadi dia memang bolam biasa, lampu hazard. Yes. Oke. Terima kasih Vin. Thank you. Suwun. Ya jadi gitu Cak ya gambarnya sampean. Pandangan kita alihkan agak ke atas, sama akan melihat bagaimana panjangnya kepala ini. Ya, jadi kepala ini memang memanjang. Jadi konsepnya Yamaha itu sepertinya seperti peluru ya. Jadi peluru, dan ini memberikan feel memang rada aneh aja sih rasanya kalau kita lihat dari atas. Nih, jadi kayak gini Cak. Jadi agak nggak enaknya dilihat dari sini aja nih. Mungkin dari sini oke ya, sama memperhatikan ya. Enak lah, nggak ada masalah lah. Walaupun dia memanjang banget ya, feel-nya tuh nggak umum gitu ya. Tapi yang paling nggak enak memang di bagian samping sini, Cak. Nah, jadi kalau kita perhatikan tuh kayak, nah ini dia nih. Jadi kurang apa ya? Kurang luas aja rasanya tuh kayak kegedean kepala aja gitu, Cak. Nih kayak gini. Kalau yang lain sudah oke ya, tapi ini sama harus adaptasi aja. Seandainya saja desainer nggak usah harus narik ke atas keluar begitu mungkin lebih cakep, tapi ya karena mungkin desainer mengejar mengenai bentuk untuk kapsulnya. Gitu aja sih, lainnya oke ya. Kemudian kalau kita lihat di sini totally rounded ya, jadi membulat begitu, rounded tanpa ada penik-penik apapun, dan untuk warnanya ada glitternya dia untuk warna putih ini, cakep ya, kelihatannya mewah. Dan di sini ada tulisan Blue Core tempelan. Lalu di bagian bawah sini, nah ini ada logo Garputala, dan ini ada ya kita lihat ada semacam kayak lambang apa ini ya, lambangnya logo Fazio ya kayaknya nih, F ya. Sepertinya Fazio, logonya demikian. Ya, ini agak timbul, dan untuk plastik-plastiknya ini, nah kayak gini,
logo garpu Tala, dan ada tarik-tarikan ke bawah, ada lagi tarikan ke bawah ya. Jadi ini memang kalau kita perhatikan agak melengkung, kalau kita lihat dari samping sini agak melengkung begitu Cak, melengkung, bejendul bosone Cak, bejendol ya. Lalu bagian sini totally polosan, nggak ada apapun. Baru di sini nonjol lagi dan reflektor dekatnya seperti ini. Ada semacam kayak kembang-kembang gitu ya. Kita lihat dari dekat, di sini baru ada kayak model ngedov itunya ya. Ini bohlam biasa Cak ya. Lalu kalau kita lihat dari sini ada plat nomor biasa Cak. Dan kalau kita perhatikan dari atas seperti ini, Vario dari atas. Nah, ini feel dari atas. Dari depan, yes, cakep banget kalau di depan, suka IWB. Dan ini besar ininya ya, cover untuk kiri kanannya besar. Lalu bagian bawahnya ini juga membulat ya, membulat rounded. Lalu di bagian samping kiri, kanan maksudnya. Nah, ini menggunakan pengereman satu piston. Seperti biasa lampu lagi, disc brake-nya modelnya bulat, cukup mungil ya, bahkan cenderung sangat mungil dengan ada bolong-bolongan. Lalu di bagian bawahnya ini kalau kita lihat bannya sudah jelas ya. Untuk bannya ini 100 berapa nih? 100 kita lihat enggak, 110/70 ring 12 inci. Jadi gitu. Dan warnanya hitam semuanya. Itu warna putih ini. Lalu bagian sini totally polosan ya. Polosan, dan untuk casing-casingnya tebal bagus ya, no problem. Ciri khas Yamaha untuk maticnya tebal-tebal. Lalu di bagian sini ya, bagian sini nggak ada bolongan apapun. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada klakson. Klaksonnya tersembunyi di sini Cak. Nah, declare warna silver. Menarik ya, klaksonnya warna silver. Dan untuk klaksonnya ini kalau kita lihat disuplai oleh apa nih? Nico Horn, Nico Cak, bosnya ini Nico Horn. Nah, itu dia. Ya. Jadi demikian kalau kita lihat di samping seperti ini. Bentuk dari headlampnya. Lalu kalau kita lihat di bagian sini, nah di sini ini ada layer berbeda ya. Jadi casingnya ini terpisah, ada depan dan belakang, ada baut di sini, bejendol lagi di sini Cak. Jadi feel-nya tuh kalau kita perhatikan memang bejendol, tapi rounded gitu ya modelnya, nggak terlalu tegas. Ini juga demikian. Sementara di sini ada untuk nyimpen, nah jadi minuman atau apapun cukup dalam dari BB, oke ya. Jadi mungil dan ciamik lah kamu TBB ya. Lalu di bagian sini ada smart key. Smart key-nya juga modelnya khas Yamaha model bulat begitu ya. Ini kalau kita lihat on off-nya open, untuk bagasinya ada di sini juga. Ya, ignition-nya juga demikian. Oke. Di sini ada cantolan untuk belanja dan modelnya cukup unik. Jadi modelnya ada kayak apa ya? Metalnya di sini. Dan ini bisa dicantol di sini, dan ini juga terkoneksi dengan yang di sini. Modelnya baru nih, model jadi begini ya modelnya ya. Tuh. Jadi modelnya tuh besi aja begini. Dia balik sendiri. Ya. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Yes. Dari plastik-plastiknya, dan sama harus tahu bahwa untuk Matic ini yang Vario ini sudah pindah ya untuk akinya di bawah seperti motor-motor Honda zaman sekarang. Jadi ini membuat Vario memiliki bagasi yang cukup gede. Kalau kita lihat di bagian dekatnya seperti ini, yes, ada grip-gripnya supaya kaki sampai dapat grip terus, dan sini ada tarikan kecil gitu. Nah, kayak gitu Cak. Ini Vario, dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini, ya ini yang kapsul menonjolnya. Tadi sudah share sama semuanya. Dan bagian kanan ini ada stop system, atau kalau bahasa di Yamaha-nya Triple S ya. Terus juga di sini ada hazard, oke. Kemudian di sini juga biasa ya untuk grip-gripnya dari Yamaha, khas banget Yamaha. Oke, lalu di sini starter, dan kalau kita lihat untuk gasnya push pull modelnya, dan bagian sini untuk lampunya jauh dekat, kiri kanan, dan ini klakson biasa. Dan yang menarik adalah motor sudah dibekali dengan ya parking lock, ada parkir lock-nya di sini. Dan spionnya masih model legendaris, modelnya standar biasa ya. Supposed to be memang harusnya bulat sih menurut WB, jadi biar klop aja. Lalu di bagian sini, nah ini bagian, yes, ketika kita nyalakan sekali lagi, ini akan ada nyala
indikator untuk smart key-nya. Dari sini ada lambang garpu tala, modelnya lonjong ya, Cak, kapsul begitu. Dari sini ada pencet-pencetannya. Nah, pencet-pencetan untuk select menu dan sebagainya ya. Kita coba nyalakan ya. Yes. Backlight-nya negatif LCD. Dan di sini ada assist indikator, ketika sampan gas dadakan akan ada semacam sinyal begitu menandakan assist-nya berjalan, hybridnya. Kemudian ini untuk bar bensin, speed, ini odometer maksudnya. Kemudian ini untuk speed. Minimalis, nggak ada apapun selain itu. Jadi sama Y-Connect pastinya ya, kalau kita perhatikan tuh, lihat. Nah, ada Y-Connect dan sebagainya. Kita coba nyalakan ya buat sampean. Menyalakan dulu. Yes, jadi gini kita nyala. Jadi memang minimalis. Nah, gitu. Engine-nya kalau asisnya sedang nyala, agresif rasanya, Cak. Jadi memang beda rasanya. Feel ketika kita nongkrong di atas motor ini seperti ini. Jadi memang terasa memanjang gitu, Cak. Kayak kapsul gitu, Cak. Kayak peluru, Cak. Kayak rudal, Cak. Kalau kita di atas motor ini. Jadi jangan kaget kalau feel-nya tuh agak adaptasi aja bagian sini. Ya, jadi itu sih menurut WB yang memang agak ganjel ya bosnya, Cak. Ini udah cakep, ininya yang agak beda aja rasanya ya, tapi selera sih. Ya, serahkan sama semuanya lah untuk menilai. Dan kalau kita lihat di bagian sini, Cak, ini ada rak yang tertutup dan ini ada charger outlet. Jadi modelnya bukan USB tapi dia DC outlet 12 volt kayak gini, kayak mobil gitu ya. Nah, kelihatan nggak sampean? Jadi kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan semuanya terkunci, tapi tidak ada kuncinya ya, hanya tarik aja kayak gini. Warnanya berbeda, jadi supaya sampai bisa narik dengan ini ya mungkin ya. Jadi warnanya buat berbeda, mungkin supaya tahan gesek sih mungkin ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari samping. Nah, dari samping ini kalau kita lihat footstep-nya juga seolah-olah menyatu dengan bodi kalau kita lipat, Cak. Jadi seperti ini kalau kita perhatikan dari dekat. Baut ya, bautnya cukup banyak. Di sini model bautnya model bukan baut sih, model klep gitu, model klem begitu. Dan di sini ada logo motorcycle ya, connected lah. Ini logo dari Yamaha, termasuk di sini ada tulisan peringatan dan sebagainya. Sebenarnya sudah banyak review yang mengenai ini, tapi nggak apa-apa lah, ulang buat sampai semuanya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, yes. Jadi dari samping dia memang agak keluar bodinya. Kalau kita dari atas sini keluar bodinya. Baru di sini jatuh turun. Lalu kalau kita lihat di bagian sini ada jadi ada, nah ini ada aksesoris ya yang bisa sambil pasang di sini. Dan untuk yang versi Neo itu ada tempelan stiker di bagian sininya, warna putih ini, warna hijau dan juga warna abu-abu. Lalu di bagian sini hijau juga, Fazio tulisannya dengan tulisannya minimalis. Lalu kalau kita lihat di bagian agak samping begini. Nah, jadi berjendol begitu, Cak. Dan behelnya juga membulat. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, cakep sih, no problem untuk bagian area sini. Berkatakan semuanya tinggal memang adaptasi. Tapi kalau untuk yang belakang no problem dari BB, cukup oke. Ya, kita akan coba buka untuk bagasinya, Cak ya. Bagasinya kita akan open. Yes, jadi opennya diputar ke kiri. Nah, ini bagasinya. Bagasinya ini memang kalau kita lihat, Cak, cukup gede ya, berarti BB. Jadi ini half face punya. Kita akan mencoba untuk memasukkan helm bawaannya. Helm dari Fazio yang cukup mungil. Nih, helmnya kecil banget, Cak, ya Allah. Ini buat cewek pantasnya nih. Tapi kalau buat laki-laki nggak pantas ini, Cak, asli. Unyu-unyu banget nih. Ini kecil banget sih ini ukurannya. Helm bawaan dari Fazio. Ada tulisan Fazio dan juga ada kayak visornya. Dalamnya begini, Cak. Kita coba masukin ya. Kalau ini pasti masuk karena kecil banget helmnya sih. Nah, di sini juga ada coakan begitu. Coakan ini menonjol. Ya mungkin memang nggak akan nggak semencekung motor-motor Honda ya. Tapi ini lumayan mencekung tapi tetap flat BB. Dan kalau kita lihat saat ditutup ternyata agak ganjel ternyata. Nah, tapi dipaksa bisa. Nah, bisa dipaksa. Jadi WB sih nggak yakin kalau helm yang standar untuk half-face yang di pasaran akan bisa. Karena memang lumayan extra effort sih tadi. Yes, jadi dipencet dulu. Jadi oke lah untuk WB ya. Lalu di sini
Nah, ini ada barcode dan sebagainya di sini ya, Yamaha connected-nya. Kalau kita buka seperti ini. Nah, ini barcode untuk Yamaha connected-nya. Nah, tulisan begini ya. Jadi kalau sampean punya yang namanya You Connected bisa langsung scan dari sini aja. Jadi semuanya akan terregister. Buka tutup bensin dari sini. Minimalis juga tetap. Dan di sini ada semacam parit ini untuk membantu kalau ada meluber, jadi sudah ada alokasi. Ya, bagus lah. Semua motor begitu sih. Ada parit untuk mengalokasi atau mencegah supaya nggak tumpah ke bodi tapi dialirkan ke bawah. Lalu di bagian sini minimalis, dan kalau kita lihat ini ada tulisan Yamaha emblem. Nah, begitu Cak. Oke. Nah, ini kalau untuk jok-joknya Cak, joknya memang nggak, wah joknya lumayan keras ya, nggak seperti Yamaha biasanya. Untuk jok Fazio ini lumayan keras mungkin karena mengejar untuk kapasitasnya yang di sini Cak. Nah, jadi ada cekong di sini sehingga mungkin dari busanya sedikit lebih tipis mungkin ya. Tapi yang terasa memang lebih stiff, rasanya demikian. Dan di sini ada stitching, ada dua bahan yang berbeda, yang depan dan belakang. Stitchnya warnanya abu-abu demikian. Nah, cukup lebar sih menurut enak ya ini. Pas boncengan kayaknya enak pakai motor ini. Jadi stitchnya juga di sini juga ada, memberikan feel lebih mewah aja sih Cak. Responsif karena hybrid ya. Nah, jadi gitu. Memang hybridnya nggak bohong Cak ya. Jadi ketika saya menyalakan, nih dia nanti akan nyala. Coba Vin. Oh itu dia, nih dia. Yes. Jadi memang sengaja 3 detik aja Cak ya. Nanti akan hilang, dia akan isi dulu. Nah itu kayak gitu. Jadi ketika dia nyala, lap gitu, itu akan terasa dorongannya. Dan kita lihat bagian suspensinya demikian. Suspensinya belum ada adjusternya. Springnya warna hitam. Dan masih tromol pula. Adjusternya juga model kupu-kupu begitu. Lalu ini untuk engine 125 cc nya dengan box filternya seperti ini. Jadi memang engine yang digunakan oleh Yamaha ini ya engine Blue Core yang digunakan oleh mereka. Dan sudah cukup lama ya. Ini 2 katup yang pasti, bukan 4 katup. Ini sosoknya seperti ini dari belakang. Nah, ini dari samping kanan. Yes. Nah, di samping kanan perhatikan kan. Ini motor cakep. Dari bentuk belakangnya cakep. Depannya oke. Tapi memang harus adaptasi dengan kepalanya, Cak. Kepala batok lampunya, Cak. Itu aja sih yang memang harus adaptasi. Kalau secara looks untuk depannya mah mantap, jos tenan. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't. Sampai sudah lihat secara detail kan Fazio, motor retro terbaru Yamaha. Kita sebutnya bukan retro sih, kalau Yamaha menyebutnya sebagai motor klasik, matic klasik. Dan harus IWB akui Cak, dari depannya Kang Mas, IWB sudah share tadi kan. Dari depannya kalau kita lihat looksnya benar-benar dari depan banget ya. Dari mukanya ini memang cakep ya, di depan sini cakep. Tapi Kang Mas, yang IWB memang harus katakan jujur, semuanya selera sekali lagi, adalah bagian samping dari mukanya. Kalau kita lihat dari sininya yang memang kita harus adaptasi Cak. Jadi ketika kita melihat dari sini imut banget ya, dari sini imut, dari samping imut, tiba-tiba kita melihat di bagian batok headlampnya Kang Mas. Ini sing, aduh Cak, kita harus adaptasi intinya Cak. Jadi feel-nya tuh kayak menonjol banget ke depan ya, kayak bejendol, kayak abuh Cak. Boso Jawa ini kayak abuh. Ini memberikan feel yang memang agak janggal aja ya. Itu sih yang menjadi fokus IWB untuk weakness-nya, opini pribadi ya. Jadi subjektif, semuanya bisa berbeda. Mungkin karena Yamaha mengejar bagian sininya Cak. Jadi mereka kenapa membuat lampu yang kelihatannya kayak ditarik ke atas dan kayak bejendol begitu, kayak bengkak begitu ya bosonya. Karena mengejar bagian sininya. Jadi yang saya perhatikan di sini kan, nah jadi shape daripada speedometernya dibuat seperti ini, dan ini memberikan impact shape-nya harus ditarik ke depan. Itu yang menjadi ganjalan buat IWB. Kemudian yang kedua adalah ini dia nih. Jadi bagian spionnya sepertinya memang kurang all out aja sih, karena spionnya masih sama dengan matic-matic lainnya atau motor Yamaha lain. Seharusnya harusnya bulat ya. Jadi kita bisa contoh dari kompetitornya di mana Honda. Contohnya ya, Scoopy dibedakan untuk spionnya. Ini hanya masukan aja in the future.
Itu ya, kalau lain-lainnya sih oke ya, semuanya dikatakan dari depan sininya juga cakep ya, kesulitan juga oke. Karena totally bukan motor matic Yamaha yang biasanya, dimana biasanya Yamaha kan agak enggan ya merubah dari bentuk untuk peleknya ya, pelek empuk gandeng, tapi ternyata pada Fazio enggak. Jadi ini mirip-mirip Frigo, jadi ini lebih fresh dan ringnya juga kecil ya, mungil. Sayang sekali hanya bagian sini yang LED, lainnya masih bolam biasa dari lampu sennya. Kemudian juga bagian belakangnya dari stop lampnya juga masih bolam biasa. Nih saya perhatikan sini, Cak. Nah, masih bolam biasa semuanya. Ini bolam biasa, tapi kelebihannya adalah motor ini sudah dibekali dengan hazard. Jadi ini kelebihan yang tidak bisa kita pungkiri. Cukup halus ya. Jadi memang getarannya ya masih batas toleransi lah ya. Tapi cukup halus untuk idolnya. Jalan juga enak. Posisi dari kaki juga enak. Kemudian juga dari stang-stangnya juga enak ya. Mungkin kita harus adaptasi bagian sini aja, bagian kepalanya. Jadi itu aja informasi benar-benar bersama semuanya. Dan seperti biasa, Cak, kalau suka video ini sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dos Gandos.